Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NPM 20753022. Saya di sini akan mengerjakan Cisco Packet Tracer Lab 7.4.1 Implement DHCP4. Nah, di sini terdapat addressing table, device, interface, IP4, address, subnet, dan default gateway-nya. Nah, di sini terdapat router, PC, dan DNS server. Nah, di sini terdapat tiga objektif. Yang bagian pertama kita konfigurasi router sebagai DHCP server, kemudian kita konfigurasi DHCP relay. Yang ketiga adalah konfigurasi router sebagai DHCP client. Nah, di sini pada instruksinya, bagian pertama kita konfigurasi router sebagai DHCP server. Pada langkah pertama, kita konfigurasi the excluded IP4 address, configure R2 excluded force 10 alamat pertama dari jaringan R1 dan R2, R1 dan R3 LAN. Semua alamat harus tersedia dalam DHCP address pool. Oke, buka R2, kita CLI, kita enable, configure, kita buka IP DHCP excluded address. Yaitu kita akan masukkan excluded address dari R1 dulu, jaringan R1 itu 192.168, itu 10 IP pertama 10.1 sampai 192.168.10.10. Oke, kemudian kita akan excluded address alamat dari jaringan R3, yaitu IP DHCP excluded address 192.168.30.1 sampai 192.168.30.10. Oke, kemudian step 2 kita membuat DHCP pool pada router R2 untuk jaringan R1. R2 kita buat create pada poin A, create DHCP dengan nama R1 LAN. IP DHCP pool R1 LAN. Kemudian pada poin B kita konfigurasi DHCP pool termasuk network address. Network yaitu jaringan pada R1 itu 10.0, 192.168.10.0, subnetnya 255.0 karena menggunakan /24. Oke. Kemudian default gateway-nya itu adalah alamat router dari R1. Alamat routernya adalah 10.1. 192.168.10.1. Kemudian kita konfigurasi DNS server ya, DNS server 20.254. DNS server 192.168.20.254. Oke, kemudian kita akan buat pada langkah ketiga, buat DHCP pool pada router R2 untuk jaringan router R3 LAN. Oke, pada poin A kita membuat DHCP pool dengan nama R3 LAN, IP DHCP pool R3 LAN, kemudian konfigurasi network 192.168, networknya adalah 30.0, 255.255.255.0. Ya, ini kenapa 255.0 karena /24, kemudian enter. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya. Default router itu menggunakan alamat router R3 yaitu 30. Router 30.1. Oke, kemudian konfigurasi DNS server. DNS server 192.168.20.254. Selanjutnya pada part 2 kita konfigurasi DHCP relay. Pertama konfigurasi R1 dan R3 sebagai DHCP relay again. Nah, buka R1, CLI, enable, configure terminal global. Kemudian kita buat DHCP agent. Nah, ini adalah kita memberikan alamat IP helper ya. Nah, alamat IP helper ini akan ditambahkan pada interface yang mengarah ke klien. Ini interface mengarah ke klien adalah gigabit 0/0. Kita masuk ke dulu interface gigabit 0/0. Kemudian IP helper. Kemudian diisi dengan alamat serial
yang didapatkan dari router R2, yaitu alamat serialnya adalah nah ini serial 00, yaitu dengan IP 10.1.1.2 10.1.1.2. Kemudian kita akan konfigurasi pada uh, router R3. Nah, ini interface yang mengarah klien adalah interface gigabit 00. Kita buka terlebih dahulu, enable global configuration interface gigabit 00. Kemudian kita tambahkan alamat helper ya, helper address, IP helper address. Ini didapatkan dari router R2 dengan yang serial menuju ke R3, yaitu serial 0001, yaitu alamatnya 10.222. 10.222. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita set PC 1 dan PC 2 untuk mendapatkan alamat IP dari DHCP ya. Kita buka PC 1, kemudian desktop IP configuration DHCP. Nah, ini telah mendapatkan alamat IP dari DHCP client. Kemudian pada PC 2, desktop IP configuration DHCP. Ini berhasil mendapatkan alamat IP dari DHCP server. Kemudian pada bagian ketiga, kita konfigurasi router 2 sebagai DHCP client. Buka router 2, kemudian exit pada interface gigabit 0C1, interface gigabit 0C1, kemudian kita set sebagai IP address DHCP. Kemudian kita hidupkan, no shutdown. Pada step 2 kita aktifkan. Oke, kita tunggu fast forward. Oke, udah hijau. Kemudian kita cek show IP interface brief. Nah, ini pada router 2 gigabit 0C1 telah berhasil mendapatkan alamat IP dari ISP dengan metode DHCP. Oke, kita cek result. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih.